Selanjutnya yang keenam ya kalau nggak salah, manfaat dari merantau itu ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman, Murad Maulana. Ya teman-teman, ini pagi-pagi saya habis nganter anak sekolah. Ini berada di jalan Gang Haji Maung ya, Jalan Otista Raya. Jadi masuknya ini Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang. Kalau masuk dari jalan utama Jalan Otista Raya itu udah Ciputat. Memang Ciputat sama Pamulang tuh ya deket lah ya teman-teman. Sembari berkendara ya, seperti biasa saya sembari berceloteh. Biasanya kan sembari jalan kaki ya. Kali ini ya karena habis nganter ya udah kita pergunakan waktu seefektif mungkin sembari berceloteh ya, sembari ngomongin sehari-hari lah. Apa ya, jadi gini teman-teman, saya kan pertama merantau itu sejak lulus SMA tahun 2001 ya, ke Jogja. Merantau di Jogja, terus habis lulus langsung kerja ya di Cikarang, Bekasi, terus ke Cirebon, dan sekarang di Tangsel ya. Jadi intinya gini sih, apa sih manfaat menjadi anak rantau? Walaupun sekarang bukan jadi anak lagi ya, menjadi bapak rantau. Kalau pas mahasiswa anak rantau karena belum nikah, pas kerja awal-awal kerja juga masih anak rantau ya. Kalau sekarang udah menjadi bapak rantau. Jadi gini teman-teman, ini pengalaman aja ya. Jadi apa sih manfaatnya? Karena gini, pernah temen SMA ya pernah bilang, ngapain sih katanya, waktu itu ya ngelanjutin kuliah sampai jauh-jauh, mending di sini di daerah kelahiran sendiri. Waktu itu dia bilang gitu. Nah waktu itu saya sih ya jawab aja biar banyak pengalaman, ada sesuatu hal yang baru ya. Nah kenyataannya demikian teman-teman. Jadi selama merantau itu pertama kita akan memperoleh banyak pengalaman. Pengalaman apa ya? Pengalaman hidup. Kita di situ akan bertemu dengan orang-orang baru, orang-orang dari seluruh penjuru ya. Katakanlah misalnya di Indonesia nih, dari berbagai macam suku, agama, ya, ras. Jadi waktu kita merantau itu pastinya berteman juga dengan, misalnya kayak saya ini, ada teman dari Papua, ada teman dari Maluku, ada teman dari Sumatera misalnya, dan lain sebagainya. Nah, ada dari Padang. Kita banyak memperoleh pengalaman di situ. Kita bisa saling tukar pengetahuan terkait budaya ya, terus bahasa juga, dan lain sebagainya. Ada banyak pengalaman pada intinya. Berbeda ketika kita ya mikirnya misalnya dari satu sisi aja, ya ngapain jauh-jauh ngeluarin biaya, terus malah jauh dari orang tua dan lain sebagainya lah. Padahal di satu sisi ya itu yang tadi saya bilang, kita banyak pengalaman baru, pengetahuan baru, kita di situ bisa mengeksplor lah ya. Itu pertama. Yang kedua ya, tentunya yang tadi saya bilang, selain pengalaman di situ ada pengetahuan gitu. Dan memperoleh pengetahuan yang tak terduga di situ, banyak banget. Pengetahuan kan tidak hanya dalam buku ya, tapi selama pengalaman hidup itu ya, tacit knowledge, pengetahuan tacit ya, yang masih ada di dalam otak. Ketika kita merantau itu, di situ banyak sekali kita menyerap ya pengetahuan tak terduga gitu. Sebagai contoh nih, ini
Ini yang paling gampang ya. Sebenarnya ada kaitannya nih, yang pertama dan kedua nih, pengalaman dan pengetahuan nih. Karena kalau dalam manajemen pengetahuan tuh saling terkait. Misalnya saya ketika di Jogja, saya mempelajari bahasa Jogja ya. Pada awalnya saya nggak ngerti tuh, ketika orang-orang Jogja ngomong bahasa Jogja tuh saya nggak ngerti, kok cepet banget, pelan cepet lagi, jadi nggak ngerti, belum nangkep lah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai setahun, lama-lama ya terbiasa, akhirnya ngerti. Itu yang contohnya ya teman-teman. Terus yang ketiga ya, jadi pertama memperoleh pengalaman, kedua ada pengetahuan baru ya, yang ketiga kita bisa mandiri, belajar mandiri gitu, jauh dari orang tua, jauh dari sanak famili ya. Walaupun ada juga sih yang merantau, di situnya ada saudara, tapi waktu saya sih emang nggak ada ya, pure murni gitu. Nah, bisa belajar mandiri di situ karena kita kan mengelola keuangan, mengelola waktu, mengelola apa ya, ya mungkin karena ngekos ya, tempat kosnya ya, mengelola dalam sisi misalnya desainnya apapun lah ya. Jadi kita bisa belajar mandiri. Lalu yang keempat, kita punya banyak relasi ya, membangun relasi, hubungan. Jadi selama merantau itu entah jadi mahasiswa ya, pelajar ataupun pekerja, kita di situ banyak sekali relasi ya, relasi, membangun hubungan ya. Itu kita banyak pertemanan, jadinya jaringan. Walaupun konon katanya saat ini ada media sosial, bisa dibangun dari media sosial atau secara online, tapi akan lebih apa ya, lebih senang lagi, akan lebih mendalam lagi ketika kita ketemu langsung ya kan, membangun relasi. Selanjutnya ya, yang kelima ya, kita di situ belajar bagaimana menyelesaikan masalah ya. Karena ketika kita merantau itu bukan hanya pengalaman atau pengetahuan baru, tapi juga tentu ada pengalaman terkait masalah ya, menyelesaikan masalah. Misalnya bagaimana nih ketika kondisi keuangan menipis. Waktu dulu saya mahasiswa ya, saya sambil hari kerja. Atau bagaimana nih ketika di suatu tempat tinggal itu ternyata harus ikut ini ya, apa, ikut katakanlah kerja bakti karena di situ banyak sampah. Itu kan masalah di tempat itu tuh, misalnya kita harus berpartisipasi gitu. Nah, masalah ini tidak hanya terkait pribadi ya, tetapi juga bisa lingkungan. Tuh, selanjutnya yang keenam ya kalau nggak salah, manfaat dari merantau itu ya, kita bisa ya, kita bisa mempunyai ide-ide baru, lalu membandingkan dengan yang dulu tempat kita tinggal. Misalnya nih ya, waktu saya tinggal katakanlah di tempat kelahiran tuh ya kayak berada di zona nyaman aja gitu, belum terpancing tuh ide-ide baru untuk berbisnis, untuk misalnya menanam, beternak dan lain sebagainya. Tapi ketika di tempat yang baru, saya banyak menemukan ide. Wah, nanti saya kalau pulang, seandainya pulang kampung, saya harus membuka bisnis ini, misalnya kayak gitu ya. Atau saya mau menanam ini misalnya. Sebagai contoh nih, dulu waktu saya masih di Indramayu,
menanam itu hanya paling mangga, ya, padi yang di sekitar aja gitu. Tapi ketika saya merantau, katakanlah ketemu dengan teman-teman, ternyata bisa juga ya menanam anggur. Dulu tuh anggur tuh buah yang mewah gitu, mahal. Tapi ketika kita berteman, ya, saya berteman dengan teman-teman yang suka menanam anggur, ya, jadi punya ide baru. Nanti pas saya pulang kampung saya coba deh nanam anggur di sekitar rumah, misalnya kayak gitu ya. Atau mungkin di suatu tempat yang memang udah ciri khasnya bisa kita terapkan gitu. Misalnya kayak misalnya di sini ya, menjual pupuk kompos. Kalau di tempat saya tuh kayaknya agak susah. Tapi ketika saya di sini, malah di sini banyak yang diperjualbelikan kayak sekam, kompos. Nah, itu bisa diaplikasikan nanti ya. Saya juga nanti di kampung pengen seperti ini ya, gitu. Jadi ada ide-ide baru lah ya. Itu beberapa manfaat dari merantau ya teman-teman. Sementara 6 dulu itu, nanti dilanjut lagi. Saya coba ulas lagi ya. Yang pertama mendapatkan pengalaman hidup ya. Yang kedua pengetahuan tentu saja. Nah, yang ketiga kita bisa belajar mandiri. Terus keempat belajar menyelesaikan masalah ya. Terus selanjutnya kita bisa mempunyai banyak jaringan, pertemanan, relasi. Ini penting ya, zaman sekarang tuh penting teman-teman. Terus yang terakhir, yang keenam kita bisa mempunyai ide-ide baru ya. Selama merantau tuh pastinya kita akan terpancing gitu, ide-ide baru yang belum ada sebelumnya. Sementara 6 itu dulu ya teman-teman. Nanti kapan-kapan disambung lagi karena ini mau nyampe. Ini masih di sekitar wilayah Pamulang ya. Sekali lagi itu masih banyak ya, bukan hanya 6. Beberapa aja saya bahas ya. Teman-teman juga bisa berkomentar. Silakan kalau punya pendapat lain ya terkait manfaat dari merantau ini ya, entah sebagai pelajar, pekerja. Itu aja teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.